Kita masuk ke materi baru ya, yaitu multivibrator atau disebut juga dengan flip-flop ya. Multivibrator atau disebut dengan flip-flop. Nah, di multivibrator ini ada dia mirip seperti yang kemarin waktu penjumlah ya, dengan umpan balik. Ini sama seperti itu. Jadi untuk mendapatkan output, salah satu inputnya berasal dari output yang lain. Multivibrator adalah rangkaian regeneratif atau pembangkit ya dengan dua buah piranti aktif yang dirancang sedemikian rupa sehingga jika salah satunya bersifat menghantar, yang lainnya terpacu. Yang satu harusnya yang satu terbuka gitu ya. Dia dapat menyimpan dan menyaringnya adalah dasar daripada memori RAM ya. Cacat pulsa nanti akan kita bab berikutnya akan kita gunakan tuh untuk mencaca menyerupakan ya aksi aritmatika dan fungsi-fungsi lainnya di sistem digital ya. Ada register, ada counter ya. Aplikasi daripada multivibrator. Di sini kita akan membahas beberapa jenis flip-flop seperti RS, ini flip-flop dasar ya, RS reset dan set. Jadi ya, RS seperti reset dan set. Jadi bisa dibuat dari gerbang NOR dan gerbang NAND. Ya. Kemudian di flip-flop RS ini ada kelemahannya nanti karena pada saat nilai reset dan set itu nggak diperbolehkan ya. Karena kita tidak bisa mengisi atau menghapus berbarengan. Ya, harus mengisi, berarti dia set, menghapus, berarti reset. Itu kita mengisi dan menghapus pada saat yang bersamaan. Nanti itu daerah terlarang. Tidak bisa reset dan set berbarengan. Ya, kalau nggak set ya reset. Atau tidak di-set bisa ya. Saat nilai awal, berarti di-set enggak, di-reset enggak. Itu nilainya nilai terakhir. Pokoknya dia itu random. Nanti kalau dia hanya satu flip-flop nggak masalah itu, cuman nanti kalau dia digabungkan dan dapat flip-flop dia akan disamakan nanti sama-sama 0 atau sama-sama 1 atau ada yang 0 sebagian, ada yang 1 itu diatur. Soalnya nanti kita mulainya itu dari nilai tertentu. Nah, kalau 1 dia bebas saja ya. Hanya pada saat 1-1 tidak boleh. Kita menghapus dan mengisi pada saat yang sama, nggak boleh daerah terlarang. Nah, karena ada daerah terlarang tersebut maka muncul D flip-flop. Ini tidak akan memungkinkan nilai satu-satu dan dia juga risikonya nilai RS00 juga tidak ada. Dia hanya nilai R-nya 1 atau S-nya 1. Berarti dia diisi atau dihapus. Itu dia flip-flop. Nilai awal 00 nggak ada juga, nilai reset dan set berbarengan tidak ada juga. Dia flip-flop itu awal ya dari memori RAM nanti dasar. Ini ada nanti JK flip-flop. Nah, JK flip-flop itu dia mirip dengan RS flip-flop ininya ya pada saat. Cuman pada saat 1-1, nah itu dia berbeda. Kalau RS flip-flop dia daerah terlarang. Ya. Hasil dan komplemennya sama, sama-sama 1, sama-sama 0 nanti itu tergantung dari gerbang NAND atau gerbang NOR ya. Sama 1 atau sama 0 itu nggak boleh. Masa hasil dan komplemennya sama. Artinya hasil dan komplemennya itu berlawanan. Nah, di JK flip-flop itu nanti dia pada saat 1-1 itu disebut toggle. Sebenarnya apa? Dengan datanya clock, tapi dengan clock nanti ya datangnya clock sehingga nilai output akan berubah. Toggle berganti, tapi dia inputnya 1, komplemennya 0, datang clock, inputnya 0, akan berganti terus.
Inputnya tidak berubah, outputnya bisa berubah. Tapi kalau RS, D tidak. Kalau sudah nilai tertentu, 80 clock hanya sekali dia berubah, setelah itu tidak berubah lagi walaupun clock berubah. Kalau JK flip-flop dia akan berubah terus. Nilainya berlawanan dengan nilai sebelumnya untuk J dan K. Itu adalah dasar. Nah, dasarnya nanti akan kita namanya membuat pakaian untuk cacah atau penggeser. Ada obatnya nanti. Jadi bapak tadi di sini. Ini dia RF flip-flop. Flip-flop dasar itu dibuat dari gerbang NOR. Jadi dari gerbang NOR, tetapi salah satu outputnya menjadi input bagi gerbang lain. Itu juga. Jadi input hanya satu, umpamanya gerbang NOR yang di atas yang pertama. Inputnya hanya S satu kaki. Satu kakinya lain berasal dari output gerbang SOR yang NOR yang lain. Begitu juga yang NOR yang di bawah. Inputnya dari R1, yang satunya lagi dari output. Nah, padahal ini, kalau ini dua-duanya ada input nggak masalah ini yang di atas. Tapi dia sudah ada outputnya. Tapi dia juga salah satu kakinya berasal dari yang pertama. Sedangkan yang pertama hanya satu inputnya. Satu berasal dari output. Output dia hanya juga satu. Satunya berasal dari output dia lagi. Nah, ini dia. Saling menginputkan dari output pertama, menginputkan ke kaki yang lain daripada SR. Ini juga output yang di bawah mengoutputkan lagi ke yang lain dari SR. Sehingga kalau kita rangkai itu udah langsung dia nanti ya. Tapi kalau kita hitung secara manual, ini harus kita buat nilai tertentu. Kita anggap ininya 0, berarti ini komplemennya ya. Ini 0, berarti ini 1. Atau ini 1, ini 0 penawarnya. Berarti kita hitung. Nanti sama dengan penjumlah, ya, atau kurang dengan binar ya. Kurang dengan binar, bahwa dia di ujungnya itu akan kita balikkan lagi kan, sama. Harusnya kalau di sini 0, di sini 1, nanti di sini juga 0, di sini 1. Ini kalau kita inputkan ini RS-nya umpamanya 00, ini harusnya sama lagi. Kalau tidak dihitung ulang. Nah, ini ya. Ini kita simulasikan saja. Nah, di sini dia kita taruh dulu 0. Kalau nggak 0 dia umpamanya 0 di sini ya. Nah, ini berarti otomatis 1. Berarti di sini 1. Di sini 0. Ini umpamanya yang pertama dulu nih. RS-nya 00. RS-nya 00. 0 umpamanya kan. Nah, ini gerbang 0. 00 1 enggak? 0 itu kan kalau gerbang OR dia kan 0 1 1 1. Berarti NOR-nya 1 0 ini benar. 01 dia 0. Benar berarti ya. Jadi dia ininya akan IN-nya ya. Ada 00 itu. Gerbang 0 itu kan 00 dia akan 1. 01 dia akan 0. 10 dia akan 0. 11 dia akan 0. Nah dia OR-nya 0 1 1 1. Kalau OR-nya ya, OR 0 1 1 1. Kalau NOR-nya menjadi 0 1 0 0 0. OR-nya nih kan. 0 pada saat 00 ya. 0 1 1 1. Kalau NOR-nya kebalikannya kan. 1 0 0 0 gitu kan. Nah, ini benar nggak dia? Pada saat ini 00, S-nya ya. Ini kan 0, jadi di sini 0. Jadi kita taruh ya. Kalau enggak nanti harus output ini enggak sama enggak? Kalau enggak sama berarti yang kedua deh. 0 0 0 itu ya 0 0 0 0 hasilnya 1. 0 1 atau 1 0 berarti 0. Nah, benar ya. Jadi hasilnya 0, pin notnya 1. Pada saat IN-nya kita taruh 0. Nah, kalau ini yang kita taruh 1. Ke belakang ya, ini 1, ini 0. Ya. 1 ini 0 ya. Nah, berarti dia ini menjadi 0 sekarang ya. Ini bisa ini aja. Ini menjadi 1. Nah, ini 1 0, nanti kan ini 0 ya. Sudah benar.
Ini dia, ini bagian ya. 00 dia malah 1. Nah, kan ya. Berarti dia hasilnya 0, intinya 1. Jadi ngikutin QN ya. QN-nya 0, dia 0. QN-nya 1, dia 1. Komplemennya nilai terakhir. Tergantung dari nilai terakhirnya. Tergantung dari nilai terakhirnya. Ya. Nah, itu juga yang lain. Nah, nanti kita akan apakan dengan simulasi saja. Nah, simulasi dia pada saat 0 dia itu kadang dia harus kita isi dulu ya. Simulasi jangan flip-flop RS yang dasar dulu, yang dengan yang NOR dulu ya. RS NOR. Mulai dari 00 ya. NOR. Saat 00 dulu ya. Nah, ini dia. Karena ini bernamanya rest kondisi namanya ya. Jadi perhatian seperti ini. Nah, harus kita bedakan kecepatan ini supaya mana yang duluan. Taruh aja dulu. Satu baru. Ini terakhir ya kan. Nah, itu ya. Ini outputnya ya. Ini cuma. Ini sudah benar. Output dengan komplemennya berlawanan. Pada saat nilai ada nilai tertentu nanti output dan lawan komplemen itu dia sama, itu nggak boleh. Nah, komplemen itu lawan, jika dia 1 berarti lawannya 0, jadi 0 lawannya 1 sama 0 ya. Nilai terakhir. Nah, nilai terakhir itu ya kembali ke 0 bisa, ini kan betulnya 1 0 ya. 0 yang tadi bisa juga dia 0 1. Makanya saya jadikan ini kan 1 0 dulu ya. 1 komplemennya bisa 0, outputnya 0, pada saat 00 dia juga bisa selesai dulu. Kita 00 kan lagi. 1, jadi 01 sekarang 1. Jadi 00 itu dia bisa 01 atau 10. Kan nilai awal. Gantung dia. Makanya nanti kalau lebih dari 1 kita samakan. Sama-sama tadi jadikan 1 atau sama-sama tidak 1. Sekarang dia bisa 0, bisa 1. Itu nilai terakhir dari yang tadi yang kita nggak salah, dua-duanya benar ya. Tetapi pada saat reset dia pasti 0. Pada 1 ini. Nah, ini pasti lawannya ya. Lawan. Kembali dia lagi ke 00 ya. Nah, reset lagi ya. 0 di reset ya tidak ada gunanya. Pada saat set dia pasti 1. Kembalikan lagi nih. Reset dulu. Pada saat set dia juga pasti 1. Pada saat reset dia pasti lagi, di reset lagi, atau nanti di reset dulu, kemudian kita jadikan lagi dia reset. Set, dia pasti 1. Nah, pada 1 1, nah ini dia yang bermasalah di sini. Saat 1 1, reset 1 1. Nah, dua-duanya 0. Itu nggak boleh. Masa outputnya 0, komplemennya juga 0. Jadi kalau tadi kan kalau kita reset, silawan ya. Ini 0 pasti ini 1. Kalau kita set, kebalikannya. Ini yang 1, ini yang 0 kan. Kalau 00 ya bisa bergantung. Bisa 1 0, atau nanti bisa 0 1 ya. Tetapi pada saat 1 1 dia tidak.
kapanpun dia selalu nol. Dari riset kita satu-satu tetap dia nol. Dari riset kita satu-satu dia tetap. Ini yang terlarang. Nah, harusnya jika outputnya nol, komplemennya satu. Jika outputnya satu, komplemennya nol. Paman. Jadi tidak. Makanya satu-satu adalah daerah. Ini yang pakai IC, dia yang pakai IC. Dia hanya diambil outputnya saja. Saya jadikan dulu ini ya. Ini saya jadikan kembalikan dulu. Kita satu. Kita coba dulu. Pada saat di set, dia nol. Pada saat kita set, dia set, ini nol. Saya reset, nol. Hanya kalau ini tidak ada, kalau yang di IC-nya langsung, ini kita buat ya, ini IC RS. Satu IC itu ada 2 RS, tanpa clock ya. Ini dia, saya gunakan yang kedua ya. S3 dengan R2 outputnya. Kalau R1 dengan R1 outputnya. Dia hanya outputnya saja, tidak ada komplemennya. Jadi di sini tidak, pada saat satu-satu nggak kelihatan. Dia lawan ya, karena dia ini dibuat dari NAND yang satu. Lawan. 911, tak boleh juga. Pada saat reset, dia pasti 0. Pada saat set, dia pasti 1. Nah, kalau di sini dia nggak masalah. Cuman pada saat satu-satu, nah ini dia lihat ini 1. Nah, ini dia satu-1 nih. Cuman sini tidak ada output keynote-nya. Tapi jangan salah. Ini karena dibuat ini dari gerbang NAND. Ini saya notkan inputnya supaya pada saat set dia 1, ya, ini pada saat reset dia 0. Kalau saya langsung ini, dia nanti akan set dia malah 0, reset malah 1. Jadi dia balik. Kita reset, dia malah 1. Jadi dibuat dari gerbangnya. Ini nanti yang sebelah gerbangnya. Nah ini, itulah low kan. Low, balik. 0 dia di sini, S-nya dia baru 1. R-nya yang 0, dia malah 0. Artinya R-nya 1, dia 1. Karena dia aktif loh. Makanya saya balik. Tapi karena ini dibuat dari gerbang NAND, untuk terlarang apanya nanti pada saat ini ya, pada 0 nih, 0 ya. Kan ini 0 ya. Itu bisa juga nih 1. Sama. Cuma kita tidak bisa membedakan komplemennya. Hasilnya saja. Jadi kalau pada saat 0 nggak masalah, pasti 0 atau 1 ya. Jadi lawannya tersebut adalah komplemennya adalah lawannya. Tapi pada satu-satu nggak tahu kita, karena dia hanya output 1, harusnya 0 ini 1-1 harus. Ada dari gerbang. Kemudian tabelnya sebelum masuk ke gerbang menggunakan gerbang NAND ya. Ini tabelnya tadi. Ini kita buat hitungannya. Ini tabel rekapannya ya segini. Pada saat R dan S-nya 0, nilai terakhir. Terakhir dia bisa 0, bisa 1 ya. Kemudian komplemennya adalah lawannya. Kalau dia di sini 1, nilai terakhirnya komplemennya 0. Kalau dianya 0, komplemennya 1. Yang sama dengan ini ya. Nah, kalau ini pada saat di set S-nya 1, R-nya 0, dia pasti 1. Berarti komplemennya selalu 0. Ya. Seperti selalu 1. Kalau ini dia bisa 0, bisa 1. Komplemennya lawannya. Di 1, komplemennya 0. Dia 0, komplemennya 1. Kalau ini seperti 1, berarti komplemennya selalu 0. Pada saat S-nya 1 dan R-nya 0. Kemudian pada saat R-nya 1 dan S-nya 0, outputnya 0. Komplemennya 1.
Ini di atas sudah benar semua. Cuman pada saat satu-satu, dia ini daerah 0, kemudian komplemennya juga 0. Makanya ini tidak boleh. Karena tidak boleh 0 dengan lawannya itu sama. Kalau 0 dia 1. Nah, kalau di gerbang NAND nanti dia 1-1 ya. Nah, ini untuk dia menjadi simbol ini, dia ininya outputnya. Tadi kan kinotnya di atas ya. Kemudian key-nya di bawah. Kinotnya sejajar dengan S. Saya lihatkan lagi ini ya, masing-masing. Kinotnya sejajar dengan S. Key-nya sejajar dengan R. S, kinot, R. Tetapi dari simbolnya, kotak ya, simbolnya, dia dibuatkan karena key-nya di atas, berarti dia ini di dalamnya seperti ini nih. Ada key-nya di sini. Jadi S-nya jadi key-nya. Tapi kalau dari apa namanya? Di simbolnya ya. Kalau di IC-nya dia sudah ditentukan pinotnya karena dia berdasarkan kaki ya, kaki daripada IC. Ini kaki satunya R1 untuk flip-flop pertama. Ini S1, S2, 23 ya. Set yang kedua. Ini R yang kedua. S ketiga. Output ini. Yang satu, S1 dengan S1 output ini. 4, 1, itu ada kinot 1, kinot 2. Satu dari 5 ya, ini bisa dipakai. R juga. S1 nih, S1 dengan ini. Nah, itu dia nanti IC. Ini 2. Satu IC ini 2 flip-flop RS tanpa clock. Ini ada yang dengan clock ya. Jadi ada dengan flip-flop itu dengan clock dan ada juga dengan preset dan set. Nah, kalau tanpa preset dan set, kita tidak bisa mengatur nilai awalnya. Itu flip-flop yang register, counter atau kita tersepak nanti itu harus flip-flopnya yang mengenai preset dan clear. Atau set dan clear. Harus ada supaya dia bisa menyerempakkan atau nilai awalnya itu akan random, dikacau nanti. Ya, harus tentukan apakah dari nilai tertinggi atau nilai terendah. Tidak boleh. Ini dia simbolnya. Nah, RS flip-flop juga bisa dibuat dari gerbang. Kalau tadi gerbang NOR ya, gerbang NOR. Bisa dibuat dari gerbang NAND. Tapi inputnya kita balik. Ininya ya. Kalau tidak, nanti dia resetnya outputnya malah karena dia apa? Karena di active low. Resetnya dia malah key-nya 1. Setnya malah key-nya 0. Itu kebalik. Orang reset kok 0. Kok di reset malah 1. Ya? Nanti aktif. Nah, ini dia. Nah, kita langsung ke simulasinya yang tadi. Nah, kenapa RS ini kita notkan? Kalau nggak kita notkan dari sini langsung, nanti dia R pas kita reset dia malah 1 karena reset ya. Karena dia kenapa IC-nya itu dia dalam aktif mau ada bulat kecilnya ya. Makanya kenapa dia kita notkan. Jadi IC yang itu dia menggunakan gerbang NAND. Nah, dia pada satu-satu ya hasilnya 1. Satunya aktif low. Sehingga kita harus untuk ininya itu ambil dari notnya ya, setelah not. Not ya kebalik nilainya. Di reset dia malah 1, di set dia malah 0. Tapi dia kan RS-nya nggak sama. Orang kita mau di reset kok malah 1, di set kok malah 0 gitu ya. Nah, ya, kenapa dia kita kan untuk apa namanya not ya. Supaya nanti sesuai reset ya 0 dong, set 1 ya. Nah, ini di outputnya saja ya, tidak ada kinot. Ini output dan kinot.
Dan kita mulai dari nol, sama dengan tadi itu ya, aplikasi nilai awal dulu, udah saya riset aja juga nol, nah, sama-sama nol. Nilai awalnya, kalau saya 1 ya, nah, ini 00 tetap. Nilai terakhir itu bisa 0, bisa 1. Bisa 0, bisa 1. Nilai terakhir. Jadi nggak salah. 00 berapa RSI float? Hasilnya 1. Ada yang hasilnya 0, kita tergantung. Kalau di IC nanti praktek langsung dia. Tapi pada saat reset, dia pasti 0. Nah, itu yang Pak Agus. Pada saat 00, kalau di nilai awalnya tadi kan ini udah 0 nih. Ya. Kemudian kita jadikan 00. Ya. Pada 1 0 ya. Kita jadikan 00, ya tetap 0. Pada saat 1 dia. Tuh kan. Kita jadikan lagi dia 00. Tetap nilai terakhir 1, nggak berubah. Jadi kalau dari nilai terakhir menjadi 00, pokoknya nilai terakhir tadi. Pada saat di reset ya, berarti dia nilai 00 ya 0. Pada saat set, nilai 00-nya ya 1. Pada 11, gitu. 1 sama tadi sama kan. Ini kelala. Harusnya jika outputnya 0, 1 di sini 0. Kalau yang 0 tadi kan satu-satunya adalah 00. 0 kan? 0. Ini kenapa 1? Ini karena IC yang ini tuh terbuat dari gerbangnya. Jadi dia terbuat ini pada saat 11 dia adalah 11. Dia berbeda hasilnya dari 0, tetapi dua-duanya salah. 00 juga boleh salah, 11 juga salah. Kenapa? Artinya berlawanan. Kalau output 0, komplemennya 1. Output 1, komplemennya 0. Nah, di sini dia tidak ditampilkan, komplemennya hanya outputnya 1. Tidak ketahuan kita salahnya di sini. Nah, dia hanya ditampilkan. Jadi ini sama. Kata si keyboard itu, daerah 11-nya adalah daerah tidak boleh digunakan karena nilai kita set dari set itu tidak mungkin dia kita mau memberi nilai dan menghapus nilai satu sama kita memberi saja atau menghapus saja ya. Jadi dua sekaligus ya, daerah 11 itu tidak boleh di yang tadi jelas yang tadi kan yang terlarang. Nah, kalau 0 ini lagi meternya apa ya bisa 1 bisa 0. Soalnya pada set ya pasti 1. Pada reset ya 0 bisa. Begitu juga untuk apa namanya gerbang RS Flip dengan gerbang NAND sama-sama nilai terakhir. Nilai terakhir bisa dia di sini 0, komplemennya 1. Dia di sini 1, komplemennya 0. Kalau ini set pasti dia asal ininya ya yang di gerbangnya dikasih di sini not ya. Gerbangnya dikasih not seperti yang ini ya. Kalau nggak dikasih not nanti dikembalikannya. Pada saat set dia malah 0. Pada saat reset malah dia 1. Ya sama. Berarti set itu memberi berarti di komplemennya 0. Reset itu membersihkan berarti komplemennya 1. Nah, jadi terlarang sama-sama outputnya 1, komplemennya juga 1. Ini nggak boleh digunakan. Jadi dia harus stop sama R-nya di key yang simulasi tadi ya. IC-nya. Jadi dia di IC itu tidak ada yang gerbang ini dia yang 1. Apa RL support ini yang 1 sampai minimal 2. Cuman dia tidak di outputkan untuk komplemennya. Kita tahu ini tidak digunakan. Makanya ini tidak boleh digunakan RS1 tidak boleh digunakan. Begitu juga dengan gerbang 0 tadi. Jadi dia hanya 00, 01, 10. Jadi kalau 00 apa? Ya belum diapa-apakan, di reset juga belum, reset juga ini kembali terlarang. Gerbang 0 sama. Ya. Maka nilainya bisa 0 bisa 1 pada saat 00. Tergantung nilai sebelumnya apa. Nah, kalau nilai sebelumnya langsung 00, nah dia akan kedip-kedip tadi kan. Dia akan kedip-kedip. Harus dibedakan nanti untuk ininya kembalinya ini ya. Maksudnya ada supaya ada delay salah satu. Sehingga ini yang duluan atau ini yang duluan. Kalau yang duluan pasti nilai. Saat
gitu ya. Berlomba, ini 0, ini 1, ini 0, 1. Ini pasti berlawanan nih. Yang baca yang dijar 1, ini 0. Ini 0 dijar 1. Karena cepatnya dia kan. Ya, itu juga tahu dengan berapa nanti dia baru paham. Kalau dikasih nilai 1 nanti baru dia nolnya dia. Karena 0 ya. Dia RS tetap ada 2. Tanpa clock dulu ya. Pokoknya rangkaian ini berubah adalah jika outputnya berubah. Sama dengan gerbang yang lain itu ya, kemarin rangkaian yang lain. Jika inputnya berubah, ya outputnya langsung berubah. Nah, flip-flop nanti ada ide yang menahan. Outputnya akan tetap walaupun inputnya sudah berubah. Ini tadi pada saat kita mau ngomong. Terakhirnya 1, tinggalkan lagi 1 lagi. Nilai terakhirnya 0, di 0 lagi juga di 0 lagi. Itu dia bisa menahan. Gitu ya. Nah, tapi ini hanya untuk 00, yang lainnya dia berubah R, berubah S. Nah, itu biasanya ada enable yang menentukan. Selain input RS, ada input lain lagi. Dia menentukan. Ya. Setelah RS diisi, dia akan menentukan apakah outputnya akan berubah. Nah, itu dikasih enable. Nanti enable nanti berubah, ada juga nanti menjadi clock. Kalau enable yang penting 1 atau 0. Nah, kasih gerbang 0 SD supaya pada saat reset dia 0 ininya. Pada saat set dia 1. Nah, kalau nggak ada 0 ini, nah kita coba simulasi ya. Saya campur 0-nya. Notnya gerbang 0-nya saya bikin dulu nih ya, habis kita salah. Nah, saya tidak menggunakan gerbang 0. Kita tutup sini. Langsung. Yang dipakai. Ini juga langsung ke sini. R ya bawahnya nih ya, enggak sama enggak ada not. R 1 S R R ya, ini R. Yang main ya. Ya kan? Saya reset nih. Hasilnya 1. Saya set. Hasilnya 0. Itu salah kan? Yang dari namanya ya tidak sesuai. Orang set kok 0. Reset kok malah 1 gitu ya. Tapi kalau 00 sama bisa 1 ini ya. Kebalikannya nih. Pada saat 00 dia malah yang terlarang ya. 1-1 di daerah terakhir. Ini 0 kan? Saya lagi tetap 0 1 0. Kalau dari sini dia saya 1 kan lagi tetap di kebalikannya dia saat reset dia malah ini kan reset dia malah 1. Saya set dia malah 0. Terlarangnya pada saat 0 nih. Nah, 1 itu nggak boleh. Makanya kenapa kita tambahkan tadi gerbang 0. Ya, pada reset ya 0 dong outputnya. Namanya di reset, dihapus gitu kan. Pada saat kita set, makanya dia akan jadi 1. Namanya di set, diberi nilai, bukan 0. Nah, makanya dia. Nah, kenapa itu? Itu karena dia, nah ini juga harus kembalikan ke belakang ya. Dia dinotkan gitu kan. Coba S. Ini ya.
gerbang R. Ini dari not juga ya, supaya sama. Karena ini adalah bulat di sini ya, aktifnya aktif disebut aktif long. Nah itu dia. Kalau nggak dinotkan tadi. Jadi resetnya sama dengan setnya sama dengan set kembali. Saya mau set, tapi nyala lah. Kalau matiin lampu malah nyala dia. Tolong nyalakan malah mati ya. Itu kan perlawanan. Karena dia makanya dikasih not supaya sesuai dengan namanya. Set berarti dia mengaktifkan, reset berarti dia mengaktifkan. Ya. Kita istirahat dulu. Jam 6 ya, sama sholat maghrib. Habis maghrib kita balik lagi. Tadi kita sampai RS Bitop yang kan apa namanya NAND ya. Kita lanjutkan. Nah, sini ini sama ya, kecuali dia daerah terlarangnya. Nah, kenapa nih? Makanya muncul nanti ini ya. Ini yang gerbang yang lain, apa flip-flop yang lain. Nah ini dia. Kalau tadi RS dengan NAND atau dengan NOR itu dia inputnya berubah, RS-nya berubah, outputnya langsung berubah ya. Kecuali nilai terakhir, nilai ini ya terlarang. Nah di sini ditambahkan suatu input. Di sini bisa sebenarnya ini enable ya, bukan clock, ini enable. Clock dengan enable itu berbeda. Kalau enable itu yang penting ada, umpamanya 1 atau 0 ya. Sedangkan clock itu berubah dari 0, nanti akan ada di bawahnya dari 0 menuju 1. Dia saat perubahannya itu ya, pada 0 dia tidak berubah, pada 1 tidak berubah, hanya perubahan dari 0 menuju 1. Atau ada lagi clock nanti yang disebut clock negatif dari 1 menuju 0. Nah, kalau enable yang penting dia 1 atau 0. Nah, kalau ini perlu 1 karena gerbang N ya, harus 1. Kalau tidak 1, ini outputnya akan nilai terakhir terus. Nah, ini dimirip dengan clock lain, tapi ini enable sebenarnya. Clock itu perubahan dari 0 menuju 1. Ini enable, ya. Dia akan output S dan R ini akan merubah input, output, jika clocknya ini 1. Karena ini gerbang N ya. N, jika selagi dia 0, S-nya berubah 0, 0, 0, 1, 1, 0. Outputnya akan tetap nilai terakhir. Nah, yang di sininya yang input kan di sini. Cuman yang masuk ke dalam flip-flop kan tidak berubah. Karena gerbang N. Gerbang N jika salah satunya 0, ya selalu 0. Berarti dia 0, 0 terus. Walaupun S-nya 1, R-nya 1, atau S-nya yang 0, R-nya 1, S-nya 1, R-nya 0, tetap outputnya ini akan 0. Sehingga 0, 0 apa tadi? Ya nilai terakhir. Nilai terakhir itu bisa 0, bisa 1. Komplemennya ya kebalikannya. Ini sebenarnya enable bukan clock. Nanti clock itu dia perubahan ya, perubahan sesaat. Dari 0 menuju 1, 1 menuju 0. Itu ya. Terpicu pinggiran namanya ya, pinggiran. Positif berarti dari 0 menuju 1. Dari tidak ada tegangan menjadi ada tegangan. Tegangan 5 volt ya. Dari ada tegangan menjadi 0 itu tertuju pikiran negatif. Itu dia clock. Kalau ini di enable yang penting 1, garisnya harus 1. Selagi ini clocknya 0 di sini ya. Ini apapun nilai S, apapun nilai R, di sininya akan tetap 0, 0. Kalau 0, 0 apa? Ya ini nilai terakhir ya, terakhir. Nilai terakhir itu apa? Dia bisa 0, bisa 1. Ya, bisa 0, bisa 1. Nah, di enable nanti ini masih disable. Kalau dia akan 1 baru di enable. Nah, jika clock di sininya 1, berarti baru akan S dan R itu berubah. Kalau S-nya masih 0, 0 ya dia tetap 0 ya. Kalau S-nya 1 dia jadi 1. Jika R-nya 1 dia tetap 1. Nah, ini sudah 1. Kan dihubungkan oleh gerbang N. Gerbang N itu adalah outputnya akan 1 jika semua inputnya 1. Jika salah satunya 0, ya udah. Yang lainnya akan tetap 0 outputnya. Ya. Jadi dia selain input, nah yang menentukan adalah clock-nya di sini atau enable-nya, atau enable. Pada saat 0 jadi disable. Jadi seperti saklar terbuka. Nah, jadi adapun S dan R di saklar terbuka itu tetap terbuka. Nah pada saat 1 saklar tertutup, baru dia S1 dia jadi 1, S0 tetap off. R juga seperti itu. Jadi yang pakai clock. Nah, jadi dia ngontrol. Kalau S dan R berubah, baru clock-nya dia mengontrol. Tapi dia juga akan tidak berubah kalau S dan S-nya nilainya sama, 0 atau 1. Clock-nya 1 gitu ya. Lalu berubah
Outputnya akan berubah kalau nilai sebelumnya berbeda. Ini dia. Pada saat clocknya itu 0, ya output ininya RS aksennya ya kan RS aksen yang masuk ke flip-flop ya. Sedangkan ini kan output yang masuk ke gerbang NOT ini. Ke gerbang N ya. Ini kan masuknya ke gerbang N. Yang masuk ini kan, nah ini tergantung SR ini tergantung dengan clock. Pada saat clocknya 0 ya SR-nya mau 0 ya tetap aja dia 0. RS aksennya ya. 01 ya tetap aja 00. 10 tetap aja 00. 11 tetap aja 00. Nah, pada saat ininya sudah 1, nah baru dia. Baru ada arti perubahan R dan S. Kalau dia masih 00 ya sama ya. Terakhir juga. Nah, ini 00. Terakhir. Baru R-nya 1 berarti di output-nya 0. Ya. Komplemennya 1. S-nya 1 inputnya 0, 1 komplemennya 1 ini daerah terlarang. Ini kalau di diagram ini 1 ya. Nah, kita lihat ini yang ininya ya. Nah, kalau ini clock nih ya, bukan enable, kalau ini clock simbolnya clock. Enable itu dia nggak pakai. Nggak pakai segitu. Ini segitu juga sebuah clock. Tapi dia pulsa ya, pulsa. Ini ringkasannya ya. Ini apapun pada saat clock 0 apapun nilainya. Ini don't care kan? Itu kan bisa ini 00, bisa 11, bisa 10, bisa 01 kan. Don't care. Jadi apapun nilai R dan S selagi clocknya 0, ya outputnya akan tetap menjadi terakhir R. Tadi dia 0 ya 0, kalau dia 1 1 gitu ya. Pada saat dia sudah 1, dia baru akan mengikuti perubahan R dan S. S1 terlarang. Pada saat S1 berarti dia set, R-nya 1 berarti dia reset. Kalau dia 0 ya nilainya terakhir. 11 terlarang, ini simbolnya. Nah, ini kalau ini clock, bukan enable. Nanti ada ICT yang enable, ada clock. Nanti kita lihat flip-flop berikutnya. Ada enable, ada yang kalau ini simbol clock. Karena diberi nama tadi clock gitu ya. Tapi kalau dari sininya dia ini bukan clock ya kalau di sininya. Ini enable. Nah, dia harusnya clock ya. Jadi RS akan berubah setelah datanya clock. Nah, ini dia artinya clock positif. Terpicu tinggalan positif. Tapi dia akan outputnya akan berubah setelah R dan S-nya ada isinya, selain 0 tentunya ya, dia akan berubah setelah datangnya perubahan dari 0 menuju 1. Nah, ini clock ada 2. Ini clock yang barusan. Perubahan clock positif, perubahan dari 0, ini dia kan. Besar kan, isinya besar. Besar terus. Satu kotak. Dan clock berubah. Nah, seperti juga umpamanya komputer clocknya berapa? 1 mega, 1 giga, 1 mega. Mega ya. Ada 1 giga sekarang ya. 2 giga. Atau 2 giga. Ini dia. Berarti apa? 2 giga, 1 mega itu 1 giga, berarti 1 giga itu 1 miliar. Pulsa dalam 1 detik artinya. 1 gigahertz. Ini bentuk pulsa seperti ini dalam 1 detik. 1 miliar. 1 giga. 1 giga berarti 2 miliar. Cepat gitu ya. Lagi prosesnya banyak. Kreatif. 0 menuju 1. 0 kan ini 5 volt biasanya ya. Kalau yang ICTTL banyak kan ini. Tapi ada juga yang lebih, ada yang kurang. Antara satunya itu harus 5, di atas 2,5. Tapi di bawah 2,5 dianggap 0. Berarti 1 volt itu bukan masih dianggap 0. Jadi di atas 2,5 baru dia perubahan dari 0 menuju 5 volt. Atau kali ini dari 5 menuju 0 ya. Ini terpicu pikiran negatif atau clock negatif. Ini ada bulatnya tandanya di sini. Jadi clock macam-macam. Ini nanti harus lihat data sheet-nya. Sama-sama flip-flop yang sama, ini dia bisa berbeda. Nah, dia beda seri ya. Sama RS bisa berbeda. Ada yang aktif low. Nah, ini masih RS-nya hanya S dan R output serta clock. Nanti ada lagi preset dan clear ya. Atau reset dan clear. Reset dan set. Reset dan set atau preset dan clear. Sama ya. Mengisi di nilai awal. Walaupun belum ada input.
Ini bisa negatif, bisa positif. Ntar saya lihat yang ini ya, yang apa namanya, RS yang pakai kode dan kalau langsung B ya. Yang enable sebenarnya bukan clock kan. Nggak apa ini dulu contohnya. Ini yang tadi NOR ya, dengan enable gerbang N. Nah, enable itu bisa gerbang N, bisa gerbang NET, tergantung nanti ya. Presiden lebih besar halamannya buat A0 di atasnya. Ya. Enable-nya saya nolkan dulu. Ini ya, ini ya, ini ya. Enable-nya yang ini ya. Kalau clock-nya. Oh, kan terakhir ya. Ini dulu ya. Oh, terakhir. Ini 0 ya. Nah, ini 0, ini terakhir. Set harusnya 1 kan? Ini. Tapi karena clock-nya 0, ya tetap aja dia. Ini terakhir terus. R juga. 1-1 juga. Tidak ada perubahan ke output. Kenapa? Clock-nya masih 0. Jadi gerbang N ini salah satu kakinya 0 ya. Apapun kaki yang lain dia akan tetap 0. 0 berarti nilai terakhir. 01 atau 10. Ya. 01 umpamanya yang 01. Nanti saya buat yang 10 pokoknya. Satu nol ya. Saya set. Nah, 10 sekarang kan ya. Saya ubah lagi ininya 0. Tetap. Dia kan tetap 10. 11 dia tetap. 00 dia tetap. Set dia tetap. Reset dia tetap. Kenapa? Clock-nya 0. Artinya gerbang N output-nya yang ke flip-flop selalu nilainya 00 terus. Walaupun input awalnya sudah berubah. Tapi flip-flop tidak menerima input tersebut. Karena apa? N tidak mengeluarkan perubahan. S dan R. Kenapa? Salah satu kaki N-nya 0. Nah, lalu ini kalau dia, saya kembalikan dulu ininya ya. Nah, kondisi 1. Saya mau set. Ini ya. Kita reset. Reset ya. Kita kembalikan ke set lah. 0 ya. 1. Baru akan berubah. Ini karena 1 ya harus saya reset dulu. Kalau saya set nggak ada perubahannya. Set, reset ya sama. Saya reset. Baru R-nya berubah. Kemudian set, dia baru akan berubah. Atau 1-1. Baru dia ini clock-nya. Itu dia RS flip-flop dengan sebenarnya enable bukan clock. Waktu dia perubahan, beda dia. Kalau 1 saja dia tidak berubah lagi, dia berubah. Dari sini tadi dia 0 menuju 1, nah, itu yang disebut clock. Tapi kalau hanya 1 saja, ini kan 1 berubah. Set 1 kan. Saya reset ya 0 kan. Set 1. Dan ini 1. Kalau tidak, dia perubahan sesaat. Nah, ini yang RS flip-flop dengan clock. Jadi dia yang menentukannya adalah clock-nya malah. Kalau clock-nya nggak berubah ya RS sebenarnya dua-duanya ya. Kalau umpamanya hanya clock saja RS nggak berubah, dia juga nggak berubah seperti clock-nya ini. Ini nggak berubah ya, tetap aja dia. Dari 0 Bapak. 1 tetap aja. 1. Umpamanya ini 1 ini 0 tetap aja dia. Kok nggak berubah kalau clock-nya. Jadi dua-duanya ada perubahan. Tetapi kalau hanya 1 RS yang berubah, clock-nya 0 ya tetap berubah. Atau sebaliknya, clock-nya udah 1, RS-nya tetap, ya itu tetap juga. Jadi dua-duanya berubah ya. SR berubah, clock-nya 1. Syarat.
sama. Nah, yang masalah tadi kan pada saat nilainya 1-1. Nah, pada saat 1-1, output dan komplemennya sama. Itu tidak boleh, terlarang. Nah, ini diperbaiki dengan flip-flop D, flip-flop. D flip-flop, ini dia akan menghilangkan nilai yang sama daripada R dan S. Tadi kan ada 00 atau 10 ya. Nah, ini tadi kan sama, berarti dia 11 atau 00 atau 11. Ya. Jadi gimana kita dia tidak bisa, sebenarnya yang bermasalah kan adalah 11 ya. Di sini dia tidak bisa hanya 11. Jadi dinotkan. Dia selalu berlawanan. Nah, ini dia D flip flop namanya. D flip flop hanya inputnya 1. Kenapa? Karena ini sama enable nanti ya. S dan R-nya tadi selalu berlawanan. Ini kan S, katakan tadi S. Ini R ya, berlawanan. Jadi kalau di sini S-nya 1, R-nya 0. S-nya 0, R-nya 1. Tidak ada ide yang 1-1 karena ininya yang input berikutnya dinotkan. Di sini, kalau di 1, ini masuk 1 kan? Kalau di sini di 1 masuk 0. Kalau di sini 0, dia masukin 1. Selalu berlawanan. Dia inputnya selalu hanya 01 atau 10 untuk RS. Sehingga tidak ada nilai terakhir, tidak ada nilai yang dilarang. Ini dengan enable ya. Nanti baru ada enable, ada yang clock. Kedua nanti ya. Enable, ada yang clock. Nah, enable yang mungkin 1, kalau clock perubahan. Nah, ini D last atau D flip flop. D last ini yang dipakai enable. Jadi dia akan merubah output dengan perubahan D dan enable. Atau nanti D dan clock-nya. Yang dua, kalau hanya inputnya 1, hanya berarti dia D-nya 0 atau D-nya 1. Kalau RS tadi kan 4 kemungkinan. 00, 01, 10, 11 ya. Ada 4 kemungkinan. Ini kan hanya 2 kemungkinan 0 saja atau 1. Nah, RS ini selalu berlawanan. Tidak ada dia 0, tidak ada 11, tidak ada 01 atau 10. Tambahnya ya. Nah, kita masuk ke hasilnya nih. Pada saat clock-nya 0, nah sini tadi ya. Atau enable-nya 0, apapun nilai D, berarti kan selalu ini 00. Kemudian D0, ini kan 0. Ini sudah 0 ya. D-nya 0. Di sini akan 0. Output sini 0. Di sini outputnya akan 1. Ininya 0. 10 juga akan 0. 00, sudah. Tetap nilai terakhir. Bisa 01 atau 10. Dia berubah jadi 1 umpamanya. 1. Sini jadi 1 ya. Jadi 1. Ini jadi 0. Ini tetap 0. 10 ya 0. 00, 10. Hasilnya nilai terakhir. Nah, dia akan berubah bro pada saat enable 1. Enable 1 baru. D-nya 1, di sini 1, ya kan? 1 lagi nih ya, 1 depan. Nah, pada saat D-nya 0, D-nya 0 dulu. D-nya 0, di sini 0. Di sini menjadi 1. Ini 01, 0. 11, 1. Berarti dia akan reset. Ininya akan 0. Pada saat 1, nih, menjadi hapus dulu jadi 1. Ya. Ini akan, ini udah 1 tadi ya, ini 1. Ini jadi 1. Ya. Ini jadi 0. Nah, ini akan menjadi 0 lagi. Ini 1, 0. S-nya 1, berarti dia menjadi 1. Ini tadinya 1, ini jadi 0. Pada saat clock, walaupun D-nya sudah 1, clock-nya 1, dia tidak berubah. Dia akan berubah pada saat 0 menuju 1. Nah, kita lihat simulasi yang D ini dulu. ND dulu ya. D Grendel ya.
Diagonal dengan D flip flop itu berbeda. Bentar, saya dulu ya. Yang diagonal enable ya. Bentar, saya ini. Ini dia. Nanti satu ya. Nah, saat D-nya saya sama dengan tadi ya. Sangat buruk. Oh ya. D-nya 0, dia tetap ininya 0, D1, dia tetap. Ya, pada saat ini 1, kita ulang lagi D-nya. D-nya 0, dia tetap ininya 0, pada D1 dia tetap 1. 0 ya. Saya lihat perubahan. Nah, pada saat enable-nya 1, baru ada perubahan. Tadi dia 0 nih, jadi 1. 1 menjadi 0. 0 menjadi 1. Komplemennya selalu rawat. Ini delete. Cukup hanya 1 saja. Ini IC-nya yang, ini kalau David Rock ya, David Rock. Bisa menunjuk ini supaya dia banyak. Itu dia, delete yang penting, enable-nya 1. Jadi dia nanti perubahan ya, itu dia 1. Jadi 1 dia akan berubah. 1, 0 jadi 1, 1 jadi 1. Oke. Ini yang disebut D, alat sederhana ya. Pengunci. Ini aplikasinya dulu yang 7475 ya. Ini aplikasi penggunanya untuk memori, menahan RAM ya, seperti RAM. Jadi kita tampilkan dulu ya. Sudah kita jalankan ya, bahwa perubahannya tergantung daripada enable-nya 1, baru D-nya akan berubah. Hasil tadi ya. Pada saat clock-nya 0, apapun nilai D dia tetap muncul. Akhirnya bisa 0, bisa 1 ya. Dan komplemennya lawannya. Pada saat clock-nya 1, baru kalau D 0 ya 0. Kalau D 1 dia 1. Nah, ini bisa kita buat untuk penyimpan sebuah 4 bit ya.
Tapi ininya dalam satu IC-nya dia tidak satu ya. Memori dengan latch. 4 tadi kan? Nah, satu ininya 2. Satu IC-nya berisi 2 D-latch. IC 7475. Apa namanya? Ya, 575. Ini menunjukkan bahwa dia adalah TTL ya. Kalau CMOS dia 40. Atau CMOS dia banyak. Or bahwa untuk input dia lebih dari 1. Ada yang tegangan 5 volt, ada 9 volt, 12 volt, ada juga 5 volt. Kalau ini semuanya 5 volt TTL. Ada juga CMOS. Ini juga NOR ya, 10 volt. 15 volt, masih NOR juga. 3 input kan, 10 volt ini 15 input. Ini 5 volt, ini yang sama dengan TTL. Sama. Dia banyak. Ini juga yang ini yang masih sama tuh ya. NOR juga. Tegangannya 15 sama dengan ini. Ini 5, ini 10. 5 volt, CMOS 5 volt. Ini CMOS dalam IC ya. Sebenarnya ini dia. Dalam satu IC itu berisi mulai dari 2 sampai 4, sampai 6 ya. Yang 6 itu NOT. Biasanya 4 dan 6. Jadi kalau flip-flop bisa 2, bisa 1. 10, 15, sama. Karena kalau kita sebenarnya ini di IC ya. Maka kita untuk menggambarkan bentuk gerbangnya ya. Nah, ini dia. Yang ini tadi tuh. Yang apa namanya, yang plus ya. Nah, di sini nih, enable. Nah, besarin ya. Jadi dia karena 2 apanya? 2 satu IC itu 2 ini berarti enable itu 2. Enable 1 intinya D1, D2. Ini-nya ini. Ini Q1, ini keynote-nya. 2 tadi kan? Ini keynote-nya. Ini Q2, ini keynote Q2. Ini kita pakai. Berarti ini berlawanan nanti. Saat D-nya 1, tapi ini-nya 1. Setelah enable 1 ya, ini-nya 0. Nah, ini tinggal kita pakai, kita gunakan untuk memori ya. Pokoknya mesti 1. Beda nanti dengan yang ini tadi. Ini sebenarnya bukan ya. Ini adalah clock. Nah, ini tidak. 1 saja tidak berubah dia. 0 apalagi. 1 saja tidak berubah. Kalau yang ini, ya 0 nggak berubah kan? 1 yang berubah. Maka switch-nya itu berubah. Ini switch D. Ini nanti ini switch enable. Ini dia 1 baru berubah. 0 juga tidak berubah. Kalau sini tidak. 1 juga tidak berubah. 0 tidak berubah. Perubahannya apa? 0 menuju 1. Jadi perbedaannya jelas dengan D flip-flop. Ini masih jelas. Jadi D flip-flop ini beda. Jadi tempatnya sama yang belakangnya. Ini kita coba. Kita pilih lagi ya. Satu D aja. Kita jalan. Ininya D-nya masih bisa buat 0, 0, 1, 1. Enable-nya masih 0. D-nya 0 semua. D-nya 1 saya bisa buat. 1 semua. Tetap aja dia 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Tetap jadi 0. Kalau enable-nya 1 dia baru. 1, 0, 1, 0 dia berubah. 1 semua dia juga berubah. 001 dia juga. Kemudian enable-nya 1. Tidak perlu dia berubah dari nilai tertentu ke nilai tertentu, ini enggak tentu. 1. Itu makanya enable. Itu kasih nilai. 74, 75. Itu adalah D-latch atau degrander bahasa kita. Yang penting enable-nya 1. Ini memori. Enable-nya enggak berubah. Pokoknya nilai yang tadi tersimpan, itu maksudnya tersimpan ya. Berubah nih.
Tadi 0011 ini berubah menjadi 1 semua, atau 1100, tetap aja dia, tetap. Sampai datangnya enable. Datang enable baru dia 11. Jadi makanya disebut memori RAM ya. Sebelum datang enable, nilai yang isi dari memori tadi akan tetap tersimpan. Kan? Ini berubah 0 semua. Tidak aja, tetap aja dia 1. Ini udah berubah lagi, tetap aja dia 1. Datangnya enable baru akan berubah. Nah, itu dulu mungkin kita untuk kuliah ini. Nanti kita lanjutkan ini sedikit lagi nih ya, developnya. Nanti di develop, kemudian pakai apa namanya, reset dan clear gitu ya. Nah, nanti gimana yang develop itu gimana? Nah, develop itu dia tidak hanya 1, nanti baru kita masuk ke JK. Nah, kalau umpamanya cepat kita selesai besok, kita masuk ke counter ya. Karena counter itu banyak bahannya counter. Kalau register dia tidak terlalu banyak sebanyak counter karena sebagian sudah sama dengan counter ya. Karena register itu dia juga bisa menjadi counter, tapi counter tidak bisa register. Menggeser. Kalau menggesernya kembali ke awal gitu ya, itu dia sama dengan. Nah, ini ya